Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan belajar fisika bersama-sama dengan saya, Ustadz Joko Dwi Arianto. 10, 9, 8, 7, 6, start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Baik, kita akan belajar tentang besaran pokok. Apa saja besaran pokok? Silakan dilihat. Ya, besaran-besaran pokok ini, insya Allah sudah anak-anak pelajari dulu di SMP. Ya, dulu di SMP kita sudah pernah belajar tentang besaran panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Ya, setiap besaran pokok ini sudah ada satuannya masing-masing. Anak-anak bisa lihat semua besaran ini sudah ada satuannya. Ya, besaran ini, besaran pokok itu adalah besaran yang tidak diturunkan dari besaran yang lain, sehingga sudah tetap, sudah mendasar istilahnya seperti itu. Ya, kemudian besaran turunan. Besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari dua atau lebih besaran pokok. Ya, besaran turunan di sini contohnya yaitu luas, volume, kecepatan, dan lain sebagainya. Nanti kita akan belajar juga tentang besaran turunan yaitu gaya. Ya, dulu pernah belajar gitu kan? Ya, besaran-besaran turunan contohnya luas. Ya, luas ini adalah terdiri dari dua besaran pokok yaitu besaran panjang dan panjang. Ya, luas di sini kan misalnya luas persegi panjang itu terdiri dari panjang dan lebar. Ya, panjang dan lebar itu sama sebenarnya. Ya, sama-sama besaran panjang. Ya, kalau dalam besaran pokok, maka luas ini bisa termasuk besaran turunan. Oke? Selain dari 6 besaran pokok, maka semuanya adalah besaran turunan. Ya, itu adalah besaran pokok dan besaran turunan. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang pengukuran panjang. Ya, dalam pengukuran panjang kita bisa menggunakan yang pertama adalah mistar, kemudian jangka sorong dan mikrometer skrup. Mistar dia bisa mengukur paling kecil itu berapa? Ya, 1 mm. Oke, coba dilihat mistarnya masing-masing. Di mistar itu, mistar contohnya ini, itu ada skala yang paling kecil. Berapa skala yang paling kecil? Yaitu 1 mm. Oke, kalau di contoh ini itu kan ada 1 cm dibagi lagi dalam 10 garis, ya. Ya, dalam 10 garis, maka di situ 1 garis kecil itu 1 mm. Itu adalah ketelitiannya, ketelitian dari mistar. Bagaimana dengan jangka sorong? Jadi jangka sorong itu berada di bawahnya mistar. Jangka sorong seperti apa sih? Seperti ini. Mungkin ada yang sudah pernah tahu jangka sorong. Ya, ini jangka sorong. Oke. Berapa ketelitian jangka sorong? Atau dia bisa mengukur berapa kecil suatu benda dengan jangka sorong. Ya, jangka sorong itu di bawahnya mistar. Maka jangka sorong dia memiliki ketelitian 0,1 mm. Ya, 0,1 mm di bawahnya mistar. Kalau mistar tadi 1 mm, kalau jangka sorong itu 0,1 mm. Selanjutnya, yang ketiga yang kita pelajari yaitu tentang mikrometer skrup. Bagaimana mikrometer skrup? Seperti ini. Oke, mikrometer skrup ini dia memiliki ketelitian atau
atau dia bisa mengukur paling teliti atau paling kecil itu di bawahnya jangka sorong. Berapa? 0,01 mm. Ya, dia bisa mengukur paling kecil 0,01 mm. Oke. Jadi mikrometer ini sangat teliti. Jadi digunakan untuk mengukur benda-benda yang sangat tipis. Contohnya apa? Kertas misalnya. Kertas, atau biasanya digunakan untuk mengukur di bidang-bidang teknik, bisa juga lempengan, atau bisa juga logam, ya, logam-logam yang digunakan untuk teknik. Ya, jadi ketiga alat ukur itu yang kita pelajari dalam pengukuran panjang. Oke, selanjutnya untuk pengukuran yang lain, yaitu pengukuran massa. Pengukuran massa. Ya, pengukuran massa kita gunakan suatu alat yang namanya neraca. Oke, neraca. Apa saja alatnya? Seperti ini, bisa seperti ini, atau bisa seperti ini. Ya. Oke. Ada neraca yang analog atau neraca yang manual, ada neraca digital. Ya. Ada dua neraca itu. Kalau di laboratorium untuk mengukur massa yang kecil, kita biasanya menggunakan neraca lengan. Nomornya seperti ini. Ya. Kita biasanya menggunakan neraca 3 lengan. Ya, neraca 3 lengan. Atau biasanya namanya neraca Ohaus, namanya itu, neraca Ohaus. Oke. Gambarnya seperti ini. Ya, besaran yang ketiga yaitu besaran waktu. Ya, waktu kita bisa mengukur dengan menggunakan apa? Stopwatch. Bisa stopwatch untuk detik, satuan sekonnya. Atau bisa kita mengukur lebih kecil lagi, 0,1 detik misalnya. Gitu. Oke, kita bisa mengukur juga dengan arloji, misalnya menit. Kita bisa juga mengukur dengan jam. Atau kita bisa juga mengukur dengan hari, ya itu waktu ya, sampai tahun misalnya, atau abad, itu semuanya besaran waktu. Ya, kita lanjut ke besaran panjang, alat-alat ukur tadi kita mendalami alat ukur besaran panjang. Ya, tadi apa saja? Ada mistar, ada jangka sorong, dan ada mikrometer skru. Oke, kalau mistar, insya Allah anak-anak sudah bisa ya untuk cara mengukurnya. Bagaimana cara mengukur dengan mistar? Misalnya panjang buku berapa senti, ya bisa ya. Jadi kalau misalnya anak-anak ingin mengukur panjang buku paket fisikanya itu berapa, panjang berapa, kemudian lebar berapa, ya bisa itu dengan mistar. Oke. Ya, selanjutnya yang mungkin anak-anak belum pernah mengukur atau mungkin sudah pernah dulu di SMP, yaitu pengukuran dengan jangka sorong dan mikrometer skru. Bagaimana caranya? Kita lihat video berikut ini. Baik, video ini akan menampilkan cara mengukur dengan jangka sorong. Silakan dilihat, ini mengukur dengan jangka sorong untuk mengukur diameter. Baik, kita perhatikan di sini. Kita lihat angka 0 pada skala Nonius dan angka 50 pada skala utama. Di sini angka 50 sudah terlewati sedikit. Jadi 50, kita lihat angka yang berimpit di skala Nonius, yaitu angka 5 yang berimpit dan lurus dengan skala utama. Maka ditulis 5 mm atau 50,5 mm. Baik, di situ ada satuan inci dan mili.
Oke, di sini skala nonius. Skala nonius adalah skala kecil dan di sini skala utamanya. Baik, untuk mengukur diameter dalam kita gunakan yang sebelahnya. Oke, kita perhatikan lagi cara membacanya. Oke, di sini angka 0 sudah terlewat 48. Ya, angka 0 sudah lewat sedikit dari skala utama 48. Jadi kita tulis 48, ya. Kemudian kita lihat lagi skala utama dan skala nonius yang lurus. Yang lurus yaitu skala nonius angka 4. Maka kita akan tulis di belakang koma angka 4. Jadinya 48,4 mm. Oke, itu hasil dari mengukur diameter dalam. Baik, kalau kita ingin mengukur kedalaman, misalnya ini dalamnya itu berapa, maka kita gunakan yang paling belakang dari jangka sorong itu, bagian yang paling belakang. Baik, kita pastikan di situ. Ya, kita mengukur kedalamannya. Cara membaca skalanya seperti yang tadi. Oke, kita beralih ke micrometer screw. Di sini tulisannya ada 0,01, itu adalah ketelitiannya. Ya, kita perhatikan ini adalah micrometer screw. Ya, cara menggunakan micrometer screw. Ya, jadi kalau kita ingin mengukur, kita buka dulu kuncinya, kemudian kita putar skrunya. Ya, di putaran itu ada skala nonius dan yang di batangnya itu ada skala utama. Baik, kita akan mengukur berapa diameter dari benda itu. Oke, kita putar lagi sampai pas ukurannya. Ya, di belakang sendiri itu ada putaran halus. Jadi untuk menempatkan kemudian dikunci. Cara membaca micrometer screw. Baik, kita perhatikan di sini ada dua skala yang kanan dan kiri. Ya, yang kanan adalah skala nonius dan yang kiri adalah skala utama. Skala utama itu 1 mm untuk ketelitiannya atau skala yang terkecilnya. Untuk skala terkecilnya 0,5 mm. Oke, kita perhatikan. Di situ ada skala utama yang atas, yaitu 11 mm yang kita dapatkan dari hasil pengukuran. Setelahnya 10 itu 11 mm. Skala utama bawah 0 mm. Jadi yang kita lihat adalah yang atas. Yang atas skala nonius itu sudah terlewat 11 mm. Kemudian di sebelah kanan itu ada skala nonius.
kita lihat skala Noniusnya kita dapatkan 0,26 mm karena sudah lewat 25. Hasil pengukuran yang didapat adalah skala utama atas plus skala utama bawah ditambah skala Nonius 11 mm plus 0 mm plus 0,26 mm sama dengan 11,26 mm. Jadi caranya seperti itu. Oke, bagaimana videonya tadi sudah jelas bagaimana cara kita mengukur dengan jangka sorong dan bagaimana cara kita mengukur dengan mikrometer skrup. Ya, sebenarnya ini bisa dipraktikkan di rumah masing-masing kalau anak-anak punya alatnya jangka sorong dan mikrometer skrup. Silakan mencari kalau misalnya ingin memiliki jangka sorong dan mikrometer skrup, ya silakan bisa membelinya di tempat peralatan laboratorium. Ya. Oke, ya. Baik. Selanjutnya besaran waktu yang tadi ya, yang dengan stopwatch. Anak-anak mungkin sudah punya stopwatch, ya. Atau mungkin bisa mengukur waktu di HP-nya. Ya, itu ada waktu 2 detik misalnya atau 0,0 berapa detik. Seperti itu ya. Atau biasanya millisecond namanya, millisecond satuannya. Oke. Ya, kemudian selain waktu kita juga mendalami tentang alat ukur yang namanya neraca Ohaus ini. Ya. Bagaimana cara mengukur dengan menggunakan neraca Ohaus atau neraca 3 lengan? Silakan disimak video berikut ini. Baik, di video ini kita akan mengetahui bagaimana cara mengukur massa dengan menggunakan neraca 4 lengan atau neraca Ohaus. Neraca 4 lengan. Ya, kita lihat di situ ada 4 lengan. Ya, kita lihat bagian-bagian dari neracanya. Nah, di situ ada angka 0. Itu menunjukkan kesetimbangannya. Jadi untuk hasil pengukuran yang didapat adalah skala itu lurus 0 atau setimbang. Ya, di situ ada putaran untuk mengkalibrasi. Oke, kita kalibrasi dulu agar setimbang. Oke, kita letakkan bendanya yang ingin ditimbang massanya, yang ingin diukur massanya. Baik, kita perhatikan lengan-lengannya. Di situ ada beberapa skala. Ada lengan ratusan, ada lengan puluhan. Ya, kita tepatkan posisinya. Misalnya itu 100. Ya, kalau 200 ternyata terlalu berat, maka kita tepatkan di 100. Kemudian skala yang puluhan, oke, kita pindahkan sampai angka yang tepat. Ya, itu terlalu berat, maka kita geser sebelah kiri. Ya, untuk skala satuan sama, kita pindahkan sampai dia setimbang. Baik, di situ ada skala 0,1 gram. Ya, kita lihat di situ. Baik, kita tepatkan agar neracanya setimbang.
kita geser yang skala 0,1 itu. Oke, sampai setimbang ya. Oke, setelah setimbang baru kita baca hasil ukurnya, hasil ukur masanya. Nah, di situ ada angka 100, kemudian ada angka 80, kemudian ada angka 4. Ya, kita tulis di 100 yang didapat dari lengan pertama, lengan ratusan, kemudian angka 80 dari lengan kedua, dan angka 4, kemudian di situ terbaca 0,65, 0,6 lebih. 184, kemudian 0,65 ya. Ya, kita jumlahkan. Baik, kita dapatkan 184,665 gram. Ya, 184,65 gram. Baik, seperti itu caranya untuk membaca neraca 4 lengan atau neraca Ohaus. Oke anak-anak, jadi anak-anak sudah melihat videonya tentang pengukuran tadi. Bagaimana kalau misalnya anak-anak ingin memiliki neraca Ohaus, ya silakan sama seperti tadi. Silakan membelinya di toko perlengkapan laboratorium, insya Allah ada. Atau mungkin anak-anak sudah punya neraca digital ya di rumah, itu lebih simpel. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء